Kisah yang lain adalah Sa'id bin Musayyib rahimahullah, juga Abdullah bin Mubarak dan banyak ulama-ulama tabi'in yang lain. Mereka itu hampir setiap hari tidak nunggu orang yang datang minta, Bu, Bapak sekalian. Mereka ingin meraih pahala terbesar dalam sedekah. Apa itu? Jemput bola. Kita yang merasa butuh dengan sedekah itu. Kalau Bapak Ibu niatkan ibadah, kita akan terus mengejarnya. Sholat itu kita nggak mau ketinggalan, kita haji umrah nggak mau ketinggalan, apa saja nggak mau ketinggalan. Kita mau selalu yang pertama mengerjakan karena kita ingin mengejar keutamaannya. Nah seperti itulah ya. Maka ini juga jadi poin penting. Mereka selalu membungkus setiap hari harta mereka, lalu mereka keluar mencari orang-orang yang mau menerima sedekah. Jadi dia merasa dia lebih perlu kepada orang miskin daripada orang miskin perlu kepada dia. Perhatikan bedanya. Kalau kita nggak niat ibadah, kita merasa, siapa sih orang ini minta-minta terus? Atau kadang-kadang kita masih negosiasi sama syaitan, gak usah kasih, ini orang masih mampu. Itu karena tidak niat ibadah. Kalau niat ibadah gak ada urusannya. Gak ada urusannya. Maka setelah mereka memberikan sedekah mereka dengan cara mengantarnya, kalau kita sekarang ke yayasan-yayasan sosial, ke rumah-rumah orang miskin, kita yang terasa perlu. Karena mau ngejar keutamaannya. Maka dia setelah memberi, mereka tersenyum lebar sambil mengatakan kepada murid-muridnya, lihatlah, orang-orang ini membawa pahala-pahala, membawa aset-aset sedekah kami, ketimbangan amal kami tanpa diupah sedikit pun. Fahami maksudnya ya? Jadi mereka ini sudah berpikir, persepsinya kalau ibadah itu, ini sekarang sedekah yang saya kasih, mungkin uang 1 juta rupiah yang kita kasih, secara hitung-hitungan ada 1 juta rupiah diambil sama dia. Lalu dipakailah untuk kebutuhannya, untuk anaknya, untuk dia, segala macam. Tapi nilai 1 juta itu dibawa ke timbangan amal. Dan harus melalui mereka ini. Kan kita sedekah dulu baru bisa sampai ke timbangan amal kan. Orang kalau niatnya ibadah begitu. Dia berpikir, saya bagaimana sampaikan pahala saya sana. Nggak penting siapa yang terima. Akhirnya mereka mengejar itu. Nah itu makna ibadah gitu ya. Orang kalau sudah paham ibadah ini beda sekali pemikirannya. Karena dia merasa perlu dengan ibadah itu. Kenapa kita sekarang masih malas sholat malam, masih malas sholat duha, masih malas ini tunda-tunda baca Quran? Karena kita nggak anggap itu ibadah. Kita nggak anggap ini ada yang kita bisa dapatkan nih. Kalau ini ibadah nggak mungkin. Baca keutamaannya, oh ternyata ini besar, kita akan berlumba-lumba untuk mengejar dari ibadah ke ibadah yang lainnya. Nah itu makna ibadah lebih dalam seperti itu. Ya. Makanya didefinisikan oleh sebagian ulama, ibadah itu adalah semua perkataan, perbuatan, bisa ditambahkan juga niat dan fikiran. Ya. Yang diperintahkan dan dicintai oleh Allah. Semua perkataan, perbuatan, ya, niat dalam hati dan fikiran yang diperintahkan dan disukai oleh Allah. Kita bisa lakukan ibadah itu tentunya. Ya, seperti itulah.